nama saya Muhammad Rizka Alinuha. Selamat datang di channel YouTube saya. Di channel ini saya banyak berbicara tentang ilmu-ilmu psikologi. Jadi bagi Anda yang mungkin tertarik dengan ilmu-ilmu psikologi, silakan Anda tonton beberapa video saya. Semoga video saya dapat memberikan ilmu atau insight baru kepada Anda tentang hal-hal yang berkaitan dengan psikologi. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang sibling rivalry. Namun sebelumnya saya ingin bertanya kepada Anda. Pernahkah Anda merasa marah atau mungkin kecewa atau mungkin kesal dengan saudara Anda atau kakak Anda atau adik Anda? Pernahkah Anda merasa tersaingi dengan mereka? Nah, silahkan Anda share pengalaman Anda di kolom komentar. Berkaitan dengan sibling rivalry, ini adalah merupakan sebuah kondisi persaingan antar dua saudara untuk mendapatkan perhatian dari orang tua. Hal ini dapat dipicu dari beberapa faktor, diantaranya adalah hadirnya anggota baru. Seperti contoh ketika ibu melahirkan bayinya, yang kemudian hadirnya bayi di dalam suatu keluarga ini dapat menimbulkan rasa cemburu bagi anak yang pertama atau anak yang tertua. Anak yang tertua ini menganggap bahwa bayi ini akan menjadi sebuah pusat di mana orang tua akan memberikan rasa kasih sayangnya hanya terpusat pada bayinya saja gitu, sehingga ini akan memunculkan rasa persaingan antara anak yang pertama dengan anak yang baru lahir atau anak kedua. Lalu faktor lainnya adalah major life change, merupakan sebuah peristiwa perubahan hidup seringkali menyebabkan frustasi bagi orang tua ataupun anggota keluarga lainnya. Nah, frustasi ini juga dapat terjadi pada anak-anak, dan anak-anak ini akan melampiaskan rasa frustasinya ini kepada orang-orang terdekat, yaitu adik atau kakak yang dia punya. Perlu diketahui juga bahwa rasa persaingan ini juga akan menjadi semakin besar apabila umur dari kedua saudara ini sama-sama di bawah 4 tahun atau adanya perbedaan usia yang besar dan kecil di antara kedua saudara. Lalu faktor yang lainnya adalah individualitas, di mana anak ini memiliki kecenderungan untuk memisahkan diri, yang kemudian ini akan menimbulkan rasa ingin menjadi yang paling kuat, paling hebat, paling baik di mata orang tua. Yang perlu diperhatikan oleh orang tua dan tidak menganggap hal ini sebagai hal yang sepele atau mungkin hal yang tidak perlu dihiraukan, karena ketika hal ini salah mendapatkan penanganan atau mungkin salah menyikapinya, ini akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada hubungan antar saudara pada anak Anda. Seringkali orang tua yang memiliki dua anak ini atau mungkin lebih itu, dia melakukan sering membanding-bandingkan antara anak satu dengan anak yang lainnya. Hal ini sangat tidak boleh dilakukan. Misalnya contoh, orang tua mengatakan kepada kakaknya, kamu sebagai kakak seharusnya bisa bersikap lebih dewasa terhadap anak. Seharusnya kamu tidak seperti ini. Coba lihat adik kamu. Adik kamu tidak pernah membuat ayah marah. Adik kamu tidak pernah membuat ibu marah, seperti itu. Tanpa disadari, hal ini justru akan membuat si anak memunculkan rasa minder. Dia merasa tidak optimis dalam sesuatu hal yang dia lakukan gitu. Karena dia sadar bahwa hal yang dia lakukan ini tidak mendapatkan support yang penuh dari orang tuanya. Karena dilihat bahwa orang tua lebih cenderung kepada anak yang lainnya gitu. Lanjutnya adalah ketika kita jarang berinteraksi dengan anak gitu, maka hal ini akan menyebabkan Anda tidak mengetahui sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan dari sang anak gitu. Dan akan mempengaruhi pula cara pandang anak tentang kebutuhannya dan bagaimana respon orang lain ketika dia melengkapi atau mungkin memenuhi kebutuhannya, seperti itu.
seharusnya yang patut dilakukan oleh orang tua adalah ketika terjadi persaingan atau mungkin permasalahan di antara dua saudara, seharusnya orang tua bisa untuk mendiskusikan permasalahan dengan kedua belah pihak. Berikanlah waktu kepada kedua orang anak ini untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Memberikan waktu kepada masing-masing anak untuk menjelaskan maksud dan tujuannya masing-masing. Lalu setelah itu Anda dapat membimbing anak Anda untuk bisa mengendalikan emosinya sehingga emosinya ini dapat tersalurkan dengan baik, tidak menyebabkan hal-hal yang mungkin tidak diinginkan terjadi pada hubungan saudara antara anak Anda, seperti itu. Lalu mengenai rasa kasih sayang, diharapkan Anda sebagai orang tua bisa memberikan rasa kasih sayang itu secara proporsional dan adil. Berbicara mengenai adil, tentu adil di sini bukan seperti Anda memukul rata atau menyamaratakan semua keadilan untuk semua anak-anak yang ada di dalam keluarga Anda gitu. Karena akan sangat berbeda sekali ketika Anda menghadapi permasalahan anak yang remaja dengan anak-anak yang masih kecil atau di bawah umur gitu. Ketika Anda mendapati permasalahan pada anak-anak yang remaja, Anda seharusnya cukup untuk menjadi pendengar atau mungkin menjadi tempat bagi si anak remaja ini untuk menyampaikan keluh kesahnya. Kemudian jika Anda dapat memberikan solusi kepada anak untuk menyelesaikan permasalahannya. Itu pada anak yang remaja. Lalu kepada anak yang mungkin masih kecil atau balita, mungkin dia naik sepeda atau mungkin sedang berlari-lari dengan temannya, dia jatuh. Kemudian Anda peluk, Anda mungkin rawat lukanya, itu sudah bisa menenangkan hati sang anak. Lalu hal yang sangat perlu Anda lakukan, Anda perhatikan adalah ketika terjadinya permasalahan di dalam suatu hubungan saudara. Jangan pernah Anda menyalahkan atau mungkin memihak salah satu orang anak ketika terjadi perselisihan di antara keduanya. Karena hal ini dapat menimbulkan rasa bersalah terhadap suatu anak dan akan menimbulkan rasa berkuasa terhadap anak yang lainnya. Nah, nantinya anak yang merasa bersalah ini akan menganggap bahwa ternyata dirinya tidak mendapatkan rasa kasih sayang yang sama seperti yang Anda berikan kepada anak yang lain. Seperti itu. Ini tentu sangat tidak baik sekali apabila Anda lakukan terhadap anak Anda, dan juga akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar saudara, seperti itu. Baik, demikian pemaparan singkat saya mengenai sibling rivalry. Apabila Anda memiliki masukan atau mungkin saran untuk video saya, semoga menjadi lebih baik lagi, dan atau mungkin Anda memiliki pengalaman tentang sibling rivalry ini dalam kehidupan Anda bersaudara, dengan kakak Anda, dengan adik Anda, mungkin boleh Anda share di dalam kolom komentar. Dan saya harap video saya dapat memberikan manfaat bagi Anda dalam menghadapi permasalahan antar saudara. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.